Bayangkan, duduk di lereng es padat dengan kemiringan 40 derajat pada ketinggian 28.700 kaki. Matahari telah menghilang. Badai salju yang menderu sedang datang, dan Anda sama sekali tidak memiliki perlengkapan darurat. Rekan pendakian Anda batuk darah di samping Anda, benar-benar lumpuh karena cairan memenuhi paru-parunya. Anda masih punya sedikit kesempatan untuk berdiri dan merangkak turun gunung demi menyelamatkan diri. Kamu seharusnya tidak berada di sini. Semua orang lain sudah meninggalkanmu. Pada tahun 1996, pasang Sherpa menghadapi hal ini. Apa yang terjadi selanjutnya adalah salah satu hal paling mengganggu yang pernah saya temukan selama bertahun-tahun meliput gunung ini. Dari seorang ibu yang terdampar dalam gelap yang membekukan, dipaksa untuk membuat pilihan yang menghancurkan, hingga aksi korporat senilai $50.000, yang berubah menjadi permainan mematikan di mana setiap orang berjuang untuk dirinya sendiri, hingga kebuntuan putus asa di ketinggian 28.000 kaki. Inilah 6 kematian Sherpa terburuk dalam sejarah Everest. Dan saya akan membawa Anda dari yang buruk ke yang lebih buruk, karena tidak ada yang bisa mempersiapkan Anda untuk yang terakhir. Karena ini membuktikan secara tepat apa yang terjadi ketika pemerintah yang seharusnya melindungi pendaki justru memeras mereka. Selamat datang di Ekstrim. Sore hari pada tanggal 14 Mei 2018, Lam Babu, Sherpa mendapati dirinya dalam situasi putus asa yang seharusnya tidak ia alami. Pada usia 45 tahun, dengan 3 kali berhasil mencapai puncak Everest sebelumnya, ia mengenal setiap inci es tempat ia berpijat. Namun saat ini, semua pengalaman itu tidak berarti apa-apa, karena Lam benar-benar berada dalam kondisi yang hampir mustahil di zona maut, di mana paru-parumu berjuang hanya mendapatkan sepertiga dari oksigen normal. Kelangsungan hidupnya sepenuhnya bergantung pada orang-orang yang bersamanya. Dan itulah masalahnya. Karena di depan dia, 3 pria Ukraina dengan cepat bergerak turun menuju tempat yang aman tanpa menoleh ke Lam dan rekan pemandunya yang lebih muda, Mingma Sherpa. Nama mereka adalah Donas Posny, Dmitry Semerenko, dan Roman Gorodetsky. Dan mereka adalah klien yang baru saja dia pandu ke puncak. Mereka adalah pengusaha media sosial yang datang untuk mengubur dompet perangkat keras berisi kripto senilai $50.000 di puncak Everest atas nama perusahaan mereka, Ask.fm. Kamu mungkin masih ingat Ask.fm. Kalau kamu tidak ingat, itu adalah aplikasi viral di mana orang-orang mengajukan pertanyaan anonim kepada orang asing. Tapi pada tahun 2018, perusahaan itu terkena demam kripto. Pendakian ini adalah bagian dari aksi promosi untuk menunjukkan bahwa token mereka berada di titik awal terdekat menuju bulan. Sekarang Taras dan Dimitri adalah pendaki gunung sungguhan, tapi rekan mereka, Roman, lebih cocok untuk menganalisis grafik perdagangan daripada berjuang mendaki puncak gunung tertinggi di dunia. Bagaimanapun, membawa mereka ke puncak berarti harus membawa perlengkapan kamera tambahan, peralatan berat, dan oksigen untuk menjaga mereka tetap hidup di zona maut. Dan perhitungannya sangat berat. Seseorang harus membawa semua beban itu. Meskipun begitu, mereka hanya memiliki 2 Sherpa untuk pendakian terakhir ke puncak. Hanya Lam Babu dan Mingma. Untuk memperburuk keadaan, Lam adalah Sherpa yang lebih berpengalaman di sini, yang berarti selama pendakian ke puncak itu, dia yang melakukan pekerjaan berat. Tidak selalu secara harfiah, tapi pekerjaan berat dalam hal logistik teknis. Dia adalah penopang yang menyatukan upaya menuju puncak yang kacau dan sangat kekurangan staf. Melawan segala rintangan, Sherpa Lam Babu berhasil membawa mereka ke puncak. Cuacanya tidak terlalu bagus, tapi saya punya 2 kantong ledger. Mereka berdiri di puncak dunia, merekam video promosi mereka dengan salju yang turun di sekeliling dan mengubur dompet kripto mereka. Apa yang bisa salah sekarang? Yah, semuanya. Karena puncak hanyalah setengah perjalanan. Hampir segera setelah mereka mulai turun, cuaca memburuk. Badai salju tak terduga menghantam lereng Everest, jadi para pendaki harus segera turun. Dan saat turun, beban fisik yang luar biasa dari pendakian akhirnya mulai terasa pada Lam Babu. Cahaya ultraviolet yang sangat kuat memantul dari es telah membakar matanya, dan dia terkena rabun salju. Ini adalah kondisi sementara di permukaan laut, tapi bayangkan terhuyung-huyung dalam keadaan buta total di ketinggian 26.000 kaki di tengah badai yang membekukan. Menurutmu, bagaimana peluangmu untuk bertahan hidup? Tentu saja, kamu akan mengira 3 orang yang baru saja dia bawa ke puncak akan membantunya turun.
Maksudku, secara logika, kamu pasti memastikan orang yang baru saja membawa aksi publisitasmu sampai ke atap dunia itu bisa turun kembali bersamamu, kan? Ya, itu bukan yang dilakukan para pendaki ini. Dalam kekacauan badai, tim terpecah dan 3 orang Ukraina mulai bergegas turun menuju relatif amannya South Col dan meninggalkan 2 Sherpa. Sekarang izinkan saya berperan sebagai pengacara setan selama 30 detik saja. Zona kematian adalah tempat yang menakutkan. Ketika badai datang di ketinggian 26.000 kaki, kepanikan total langsung menguasai. Orang-orang membuat keputusan dalam sepersekian detik hanya untuk bertahan hidup. Naluri bertahan hidup langsung muncul, dan orang-orang hanya memikirkan diri sendiri, tidak yang lain. Namun saat turun, mereka justru bertemu dengan seorang pendaki asal Tiongkok bernama Saber Liu. Dia terdampar dan benar-benar kehabisan oksigen. Mereka berhenti untuk membantunya dan menghabiskan energi terbatas mereka demi menyelamatkan orang asing, yang sangat mengharukan, tapi juga aneh di saat yang sama, karena mereka tidak berhenti untuk pemandu mereka sendiri. Ketika mereka sampai di tempat aman di camp mereka, tidak ada upaya dari Dimitri dan yang lainnya untuk memastikan apakah dia berhasil turun dengan selamat. Sejujurnya, saya tidak tahu kenapa. Mungkin mereka memang sudah tidak punya tenaga lagi, tapi mereka masih punya cukup tenaga untuk membantu orang asing. Atau mungkin mereka hanya berasumsi semuanya akan berjalan dengan sendirinya secara ajaib. Tapi itu tidak terjadi. Sherpa Lambabu meninggal kedinginan di sana, sendirian dan tersesat dalam keadaan buta total di suatu tempat gelap di atas South Col. Dia meninggalkan seorang istri dan 2 anak. Sedangkan Mingma, pemandu Sherpa yang lebih muda, secara ajaib berhasil berjuang melewati badai salju yang mengamuk dan turun ke camp bawah sepenuhnya sendirian. Namun kenyataan dari pendakian komersial Everest bagi para Sherpa adalah bahwa mengkritik klien secara terbuka, bahkan jika mereka meninggalkanmu, bisa membuatmu masuk daftar hitam dan kehilangan mata pencaharian. Jadi, Mingma menghilang dari sorotan publik setelah cobaan yang dialaminya. Sementara itu, para influencer dengan aman turun kembali ke permukaan laut, terbang kembali ke Kathmandu, dan perayaan pun berlangsung meriah. Mereka mulai mengunggah foto tangan mereka yang terkena radang dingin di Facebook, menikmati banjir like dan komentar. Perusahaan mereka, Ask FM, menerbitkan pernyataan penuh kemenangan yang menyombongkan superioritas ideologis mereka. Bagi mereka, aksi itu adalah keberhasilan besar karena mereka telah menaklukkan gunung tersebut. Hanya ada satu masalah kecil dengan selebrasi kemenangan mereka. Komunitas pendaki gunung itu kecil dan para Sherpa tidak begitu saja menghilang tanpa ada yang menyadarinya. Hampir seketika, para penulis sejarah Everest yang dihormati seperti Alan Arnett dan jurnalis lainnya mulai mencari celah dalam cerita mereka dengan mengajukan pertanyaan yang sangat sederhana namun sangat tidak nyaman. Bagaimana seorang veteran Everest berusia 45 tahun bisa mengalami kebutaan salju? World Everest veteran develops snow blindness. Mulai berjalan sempoyongan dan kemudian ditinggalkan begitu saja oleh kliennya sendiri. Dan jika ketiga orang ini punya waktu dan tenaga untuk menyelamatkan seorang pendaki Tiongkok yang bahkan belum pernah mereka temui, bagaimana mungkin mereka justru kehilangan pemandu utama mereka sendiri? Tekanan terhadap Ask FM semakin meningkat. Jadi tentu saja perusahaan harus memberikan pernyataan. CEO mereka merilis sebuah pernyataan yang merupakan mahakarya pengelakan korporat. Dia mengklaim bahwa lebih dari 100 Sherpa telah bekerja dalam ekspedisi tersebut, dan Lambabu hanyalah salah satu dari banyak pemandu yang telah membantu mereka, bersama yang lain, sebelum dia begitu saja hilang saat turun gunung membantu kelompok lain yang tidak terkait. Pikirkan betapa absurdnya kata-kata itu. Dia tidak mati kedinginan karena mereka meninggalkannya. Dia hanya dinyatakan hilang. Bahasa korporat untuk bukan masalah saya. Tapi itu bahkan bukan bagian terburuknya. Ketika para wartawan akhirnya memojokkan para influencer itu dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di sana, Dmitri Semerenko tidak bersembunyi di balik tim humas. Dia mengatakan kepada wartawan bahwa Lambabu terlihat tidak berpengalaman. Dia mengeluh bahwa para Sherpa hampir tidak mengerti bahasa Inggris dan pada dasarnya hanya sebagai porter saja. Dan kemudian dia membenarkan meninggalkan pemandunya dengan kutipan persis seperti ini. Zona kematian dimulai pada ketinggian 27.000 kaki. Itu adalah zona di mana setiap orang harus berjuang sendiri-sendiri. Seorang pria yang baru pertama kali ikut ekspedisi Everest melihat seorang pria yang sudah 3 kali mencapai puncak Everest dan memutuskan bahwa dia bisa dikorbankan. Dmitri menggunakan kenyataan mengerikan dari zona kematian sebagai alasan untuk lolos dari tanggung jawab.
Bagi turis seperti dia, begitu cuaca berubah di ketinggian 26.000 kaki, satu-satunya hal yang penting hanyalah keselamatan diri mereka sendiri. Tapi bagi para Sherpa yang benar-benar membangun jalan menuju puncak dunia, meninggalkan rekan adalah hal yang tak terpikirkan. Dan jika Anda ingin melihat seperti apa bentuk kesetiaan mutlak yang tak tergoyahkan itu, Anda hanya perlu melihat apa yang terjadi pada Nawang Sherpa pada 22 Mei 2024. Nawang adalah seorang Sherpa berusia 44 tahun dari sebuah desa di Solukhumbu, Nepal. Dan meskipun ia telah menghabiskan hidupnya membimbing para pendaki ke puncak-puncak menantang lainnya, ia belum pernah mencapai puncak Everest sebelumnya. Pada malam tanggal 21 Mei 2024, ia mengaitkan dirinya ke tali tetap di South Col dan mulai bergerak naik ke dalam kegelapan di belakang kliennya, seorang bankir asal Kenya bernama Joshua Cheruiyot Kuri. Joshua telah mempekerjakannya untuk sesuatu yang secara harfiah belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Dia ingin menjadi orang Afrika pertama yang mencapai puncak Everest tanpa oksigen tambahan. Itu memang tantangan besar, tapi Joshua adalah pelari ultra, peraih penghargaan, dan pendaki gunung yang sudah berkali-kali mendaki. Dia bahkan pernah selamat dari 2 kali serangan edema paru akibat ketinggian di Manaslu tahun sebelumnya. Jadi dia tahu risikonya. Dan untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu di atas sana, dia menyuruh Nawang membawa tabung oksigen darurat. Tabung itu untuk berjaga-jaga jika, menurut kata-katanya, dia tiba-tiba pingsan atau hilang akal. Kedua pria itu bergerak melewati malam, melewati balkoni di ketinggian 26.000 kaki dan naik ke ketinggian di mana semua aturan gunung di bawahnya tidak lagi berlaku. Dan satu-satunya hal yang penting adalah seberapa banyak tenaga yang tersisa di tubuhmu. Pada dini hari sebelum fajar, Nawang menghubungi base camp lewat radio dari sebuah tempat bernama Bishop Rock, sekitar 130 kaki di bawah puncak. Dengan suara yang bergetar karena ketakutan, dia memberitahu mereka bahwa kliennya bersikap agresif secara tidak wajar dan sama sekali tidak mau bekerja sama lagi. Joshua menolak untuk naik dan juga tidak mau turun. Ini adalah tanda-tanda klasik dari penyakit ketinggian yang parah. Ini adalah mimpi buruk bagi seorang Sherpa, dan hal itu baru saja menimpa Nawang pada percobaan pertamanya menjadi pemandu pendakian puncak Everest. Untuk memperburuk keadaan, Joshua juga dengan keras menolak menggunakan oksigen darurat yang sudah dibawa Nawang sampai ke atas untuknya. Nawang bertanya apa yang harus dilakukan. Basecamp memberitahu dia untuk terus mencoba meyakinkan kliennya karena sementara seorang klien bisa saja pergi meninggalkan pemandunya di saat bahaya, seorang Sherpa tidak bisa melakukan itu tanpa menghadapi konsekuensi yang sangat berat. Kamu kehilangan mata pencaharianmu. Kamu masuk daftar hitam oleh perusahaan ekspedisi besar. Kamu menghadapi penyelidikan serius atas dugaan kelalaian dari pemerintah di Kathmandu. Jadi selama 2 jam di zona maut pada suhu yang bisa membunuh kulit yang terbuka dalam hitungan menit, Nawang tetap tinggal dan terus mencoba membujuk seorang pria yang tidak bisa naik dan juga tidak mau turun. Dia terus mengirim pesan radio meminta instruksi dan Basecamp terus memintanya untuk membujuk. Suatu saat di pagi itu, komunikasi radio menjadi senyap. Beberapa jam kemudian, seorang pendaki asal Inggris bernama John Mills sedang turun dari puncak, dan dia menemukan pemandangan yang mengerikan. Joshua terbalik di salju, mengerang kesakitan. Sarung tangannya terlepas, tudung kepalanya turun, dan baju pendakinya terbuka lebar, terkena angin dingin yang membekukan. Dia sekarat, dan duduk di sebelahnya adalah Nawang Sherpa, hanya duduk di salju dengan mata terbuka lebar, sama sekali tidak merespons, seperti sedang dalam keadaan trans. Apa yang terjadi pada Nawang jelas merupakan akibat dari duduk diam di ketinggian 28.900 kaki. Tanpa aktivitas fisik untuk menghasilkan panas, hipotermia parah telah membekukan inti tubuhnya. Ditambah dengan hipoksia yang membuat otaknya kekurangan oksigen, sistem saraf pusatnya telah berhenti berfungsi. Dia langsung jatuh koma saat itu juga, duduk dalam posisi tegap. John berteriak langsung ke wajah Nawang. Dia sama sekali tidak mendapat reaksi apapun. Bersama dengan Sherpanya, John menilai situasi dan menyadari bahwa mereka sendiri akan mati jika mereka tetap tinggal untuk menyeret 2 pria yang tidak merespon turun dari punggungan. Jadi mereka membuat satu-satunya pilihan yang tersisa. Mereka terus bergerak turun, dan ketika mereka mencapai tempat yang aman, mereka segera memberitahu tim penyelamat tentang situasi di atas sana. Ketika tim penyelamat akhirnya mencapai lokasi itu beberapa jam kemudian, mereka menemukan jasad Joshua 70 kaki di bawah puncak. Mereka tidak pernah menemukan Nawang. Para penyelamat menduga dia terjatuh dari lereng gunung.
Ketika orang-orang mulai benar-benar menyelidiki apa yang terjadi di sana, sebuah informasi yang mengerikan terungkap. Joshua Kiroi tahu persis betapa berbahayanya mencapai puncak tanpa oksigen. Untuk mengurangi risiko besar itu, dia secara khusus membayar agensi pendakiannya, Seven Summit Treks, untuk jasa pendakian dari seorang Sherpa veteran yang sudah 5 kali mencapai puncak Everest. Namun karena alasan yang masih belum diketahui, mereka malah menugaskan Nawang sebagai gantinya. Sekarang tidak ada yang meragukan keberanian Nawang yang luar biasa. Maksud saya, dia benar-benar membeku sampai mati karena menolak meninggalkan kliennya. Tapi menugaskan seorang pemandu tanpa pengalaman Everest sama sekali untuk menangani klien berisiko tinggi tanpa oksigen adalah resep untuk bencana. Dan ketika keadaan menjadi tidak terkendali, Nawang melakukan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Dia menghubungi base camp lewat radio dan menyerahkan keputusan kepada atasannya. Dalam budaya Nepal, ada rasa hormat yang sangat mendalam dan tak tergoyahkan terhadap orang yang lebih tua dan figur otoritas. Kamu tidak membantah para veteran. Jadi, ketika para manajer berpengalaman di bawah gunung menyuruh pemandu yang belum berpengalaman ini untuk tetap di tempat dan terus mencoba membujuk kliennya yang sekarat, Nawang melakukan persis seperti itu. Dia hanya mematuhi para seniornya sampai akhir hidupnya. Nawang The literal end. ditempatkan dalam situasi yang mustahil oleh mesin komersial yang seharusnya mengatur pendakian tersebut. Tapi jika Anda pikir gunung menghukum seorang pemandu karena melakukan persis apa yang diperintahkan kepadanya itu sudah kejam, tunggu sampai Anda melihat bagaimana industri memperlakukan mereka yang berani mencoba bertahan hidup. Pada pagi hari tanggal 25 September 1996, seorang Sherpa berusia 25 tahun bernama Lobsang Jangbu membuka tenda dan mulai bergerak naik ke Lhotse. And began moving up the Lhotse. Dinding Lhotse, sebuah dinding es curam raksasa dengan kemiringan 40 derajat. Sebenarnya dia tidak seharusnya berada di gunung hari itu, karena hanya beberapa bulan sebelumnya, Lobsang Because just months earlier, berada di tengah-tengah insiden paling mematikan yang pernah terjadi di gunung itu pada saat itu. Dia dipekerjakan sebagai Sherpa utama selama ekspedisi komersial Amerika pada bulan Mei di tahun yang sama, yang berakhir dengan bencana yang menyebabkan 8 orang tewas. Kamu mungkin sudah pernah melihat gambar ini sebelumnya. Kamu bahkan mungkin tahu beberapa nama mereka. Ketika para pemandu dan klien barat ini meninggal pada musim semi tahun 1996, dunia terdiam. Itu menjadi bagian permanen dari pemberitaan global. Dan itu memang seharusnya begitu. Tapi bagaimana dengan Lobsang yang selamat dari sesuatu yang nyaris mustahil dan mempertaruhkan nyawanya saat mencoba menyelamatkan pemandu utamanya? Pekerjaan lain pasti akan memberimu waktu libur. Bahkan jika kamu selamat dari kejadian seperti itu sebagai klien dari barat, kamu bahkan tidak perlu mendaki lagi. Cukup pulang, obati lukamu, dan tulis buku terlaris internasional tentang apa yang terjadi. Tapi Lobsang tidak punya kesempatan untuk memulihkan diri dari trauma. Bagi seorang Sherpa, selamat dari bencana hanyalah hari Selasa biasa. Kamu kembali bekerja keesokan harinya. Industri komersial Everest masih membutuhkan tenaga kerja. Selain itu, dia disalahkan atas bencana tahun 1996. Jadi, apa yang terjadi 4 bulan setelahnya hanyalah cara brutal yang dipilih dunia pendakian gunung untuk menghukumnya. Pada tanggal 25 September 1996, setelah melewati hari terburuk dalam hidupnya, Lobsang mengemasi barang-barangnya, berjalan kembali ke zona maut. Bekerja sebagai pemandu untuk para pendaki Jepang yang ingin mencapai puncak Everest pada musim gugur itu. Tugasnya pagi itu adalah melakukan pekerjaan melelahkan, membuka jalur. Itu berarti dengan keras menendang sepatu botnya ke dalam salju tebal yang belum tersentuh, langkah demi langkah menguras energinya sendiri agar para klien yang membayar di belakangnya bisa berjalan menaiki tangga yang sudah dibuat. Apa yang tidak diketahui Lobsang adalah bahwa angin di ketinggian telah memasang jebakan di lereng Lhotse. Angin itu telah menumpuk salju segar menjadi lapisan atas yang padat dan berat, yang langsung berada di atas kristal es yang lebih tua dan lebih lemah. Para pendaki menyebutnya sebagai lapisan salju padat akibat angin. Bagi Lobsang, saat melihat ke atas, itu hanya tampak seperti lereng salju putih yang bersih dan kokoh. Tapi ikatan yang menahan lapisan atas yang berat itu ke gunung hampir tidak ada. Saat Lobsang bersama seorang pendaki Prancis dan seorang Sherpa lain mendaki lereng curam itu, menendang sepatu bot mereka ke dinding salju, berat badan mereka yang digabungkan memberikan tekanan pada salju tersebut. Di suatu tempat jauh di bawah kaki mereka, lapisan bawah yang lemah itu akhirnya runtuh. Tidak ada gemuruh, tidak ada es yang bergeser untuk memperingatkan mereka. Tanahnya begitu saja terlepas.
Dalam sepersekian detik, jutaan pon salju berat menyapu Lobsang hingga terlempar dari kakinya, dan dia jatuh menuruni lereng Lhotse ribuan kaki ke lembah beku di bawahnya. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Namun ceritanya tidak berakhir di situ. Yang membuat kisah Sherpa Lobsang begitu menyedihkan bagi saya adalah keheningan mutlak yang terjadi setelah kepergiannya. Berbeda dengan hiruk-pikuk yang terjadi setelah dia selamat 4 bulan sebelumnya, dunia nyaris tak bereaksi. Tidak ada buku terlaris yang ditulis tentang Lobsang Jangbu. Tidak seperti kematian 8 pendaki pada bulan Mei, kematiannya tidak menjadi berita global. Itu lebih seperti berita kecil di halaman belakang koran. Mesin Everest mengambil tenaganya, memanfaatkan bencana yang berhasil ia lewati, dan benar-benar mengabaikannya, lalu terus berjalan seperti biasa. Saya membahas kisah Lobsang di video lain yang bisa Anda temukan di deskripsi. Tapi jika kematian Lobsang membuktikan bahwa Everest memperlakukan para pekerjanya sebagai sesuatu yang bisa dikorbankan, Anda mungkin berasumsi bahwa mencapai puncak tertinggi olahraga ini akan memberi Anda semacam kekebalan. Tentu saja, jika Anda menjadi raja gunung yang tak terbantahkan, Everest pasti akan memberi Anda kelonggaran, bukan? Jauh dari itu. Pada sore hari tanggal 29 April 2001, Babu Chiri Sherpa memasukkan kepalanya ke dalam tenda sirdarnya di Camp 2 dan berkata, "Hei, Lama, Boka Lama, bangun. Ayo kita buat teh di tenda dapur." Sirdarnya, seorang pria yang dijuluki Boka Lama, membalikkan badan dan berkata tidak. Saat Babu pergi, Boka Lama memperhatikan satu hal. Babu tidak memakai krampon. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya, karena meskipun para Sherpa tidak pernah membandingkan diri mereka sendiri, jika ada yang pantas disebut Sherpa terbesar di Everest, itu adalah Babu Chiri Sherpa. Pertama, dia sudah mencapai puncak Everest 10 kali. 10 kali? Dia memegang rekor pada saat itu sebagai pendaki tercepat dari base camp ke puncak dalam waktu 16 jam 56 menit. Pria ini menghabiskan 21 jam berturut-turut di puncak tanpa oksigen tambahan. Dia belum pernah kehilangan satu klien pun. Ini adalah ekspedisi Everestnya yang ke-11. Sebelum berangkat, dia telah selesai membangun sebuah sekolah di desa asalnya, Taksindu. Itu adalah impian hidupnya karena dia sendiri belum pernah bersekolah satu hari pun. Dia hanya perlu melewati musim ini dan pulang untuk melihatnya. Sore itu, dia tidak berencana pergi jauh. Dia memberitahu yang lain bahwa dia akan mengambil beberapa foto. Dia berjalan keluar ke gletser, mungkin sekitar 100 meter dari perkemahan, ke salju segar yang telah menutupi segalanya semalaman. Namun pada pukul 5 sore hari itu, ketika para pendaki keluar untuk mencari camilan, tenda Babu kosong. Pada pukul 9 malam, saudaranya Dawa tidak dapat menemukannya dimanapun di perkemahan. Tim pencari segera dibentuk setelah gelap. Mereka bergerak perlahan melintasi salju yang masih baru, menyapu permukaan dengan lampu mereka ke segala arah yang tampak benar-benar datar dan benar-benar aman. Tepat sebelum tengah malam, sorot lampu mereka menangkap jejak kaki yang mengarah ke sebuah lubang kecil dan gelap di salju. Lubang itu sangat sempit, mungkin lebarnya sekitar 1,5 meter, dan hampir tak terlihat jika Anda tidak benar-benar mencarinya. Ketika tim pencari melihat lebih dalam ke dalam lubang itu, mereka menemukan apa yang sangat mereka takuti. Itu adalah tubuh Babu Chiri. Dibutuhkan 60 Sherpa 8 jam untuk membawanya keluar dan turun. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi di sana. Teori resminya adalah dia keluar untuk mengambil foto, mungkin membuat teh itu, dan kemudian jatuh ke dalam celah kecil yang tidak terlihat. Dan pendaki gunung ketinggian tinggi terhebat di generasinya, seorang pria yang telah bertahan di zona kematian lebih sering daripada siapapun, dan tidur di puncak tanpa oksigen, begitu saja hilang. Begitu saja. Dia meninggalkan seorang istri dan 6 putri. Boka Lama tidak pernah berhenti memikirkan sore itu. Bertahun-tahun kemudian, katanya, aku masih kadang melihat Babu Chiri dalam mimpiku. Jika aku setuju pergi bersamanya ke dapur, setengah rekor di Everest pasti atas namanya. Everest punya cara kelam untuk mengambil orang-orang yang paling mengenalnya. Dan jika kamu ingin bukti yang paling tak terbantahkan tentang itu, kamu hanya perlu melihat cerita kami berikutnya. Setiap musim semi, sebelum tim komersial manapun menginjakan kaki di Everest, sebuah kru kecil yang terdiri dari 6 hingga 8 Sherpa akan masuk ke Khumbu Icefall dan memulai pekerjaan paling tidak dihargai dalam dunia pendakian, membangun jalan menuju puncak Everest.
Mereka disebut Icefall Doctors, dan meskipun mereka tidak benar-benar mengenakan jas putih atau membawa stetoskop, tindakan mereka secara harfiah menyelamatkan nyawa. Tugas mereka adalah menemukan jalur melalui gletser yang runtuh dan daerah es yang tidak aman dengan mengebor jangkar berat ke dalam es dan memasang tangga di atas celah-celah sehingga para pendaki dapat berjalan dengan aman menuju puncak dunia. Mengamankan jalur ini terkadang berarti menghabiskan berminggu-minggu di dalam perut gletser aktif di bawah menara-menara es yang bisa runtuh tanpa peringatan. Biaya fisiknya sangat berat. Meskipun berbahaya, para Icefall Doctors adalah yang terbaik dalam bidang mereka. Faktanya, selama lebih dari 30 tahun sejak kelompok ini dibentuk, tidak ada satupun dokter yang pernah meninggal saat bekerja. Jadi, pada pagi hari tanggal 7 April 2013, kematian adalah hal terakhir yang ada di pikiran Minma Sherpa. Seorang Minma Sherpa yang berbeda dari yang selamat dari aksi AskFM. Sherpa berusia 45 tahun dari desa Gora Tapting di Solukumbu ini telah menjadi Icefall Doctor selama 9 tahun. Dia mengenal kumbu Icefall seperti seorang ahli bedah mengenal bagian dalam rongga dada. Pada Maret 2013, Mingma dan anggota Icefall Doctors lainnya berkumpul karena sudah waktunya melakukan apa yang selalu mereka lakukan. Dan pada awal April 2013, mereka praktis sudah selesai. Tim telah memasang jalur tali dan tangga dari base camp hingga ke camp 2, tepat di bawah Lhotse Face. Untuk pulang, yang harus dilakukan Mingma hanyalah berjalan menuruni jalur yang baru saja ia buat. Jadi sekitar pukul 11.30 pagi pada tanggal 7 April, saat Mingma sedang menuruni Western Kum, area besar yang terkenal berbahaya tepat di bawah camp 2, pulang adalah satu-satunya hal yang ada di pikirannya. Dia sedang menuju kembali ke desa Dingboche. Dia memiliki seorang istri bernama Pordiki dan 3 putri kecil yang menunggunya. Masalahnya, Western Kum adalah cekungan besar es putih yang penuh dengan retakan-retakan besar. Angin di ketinggian terus-menerus meniup salju lepas melintasi celah-celah itu. Seiring waktu, salju itu membeku menjadi lapisan tipis yang membentang di atas rongga itu. Para pendaki menyebutnya jembatan salju. Dengan mata telanjang, jembatan salju terlihat persis seperti bagian lantai lembah yang padat dan datar lainnya. Dalam gelap dan dinginnya pagi hari, jembatan salju sangat kokoh seperti batu. Jembatan itu dengan mudah akan menahan berat seorang Sherpa yang membawa perlengkapan berat. Mingma kemungkinan besar telah melewati puluhan jembatan seperti itu saat naik, tetapi Mingma sedang menuruni gunung pada pukul 11.30 pagi. Pada saat itu, ketika matahari pertengahan pagi menyinari lembah, lapisan es beku yang menutupi retakan di gletser mulai menghangat dan menipis dari bawah ke atas. Mingma melangkah ke sebidang salju putih yang datar. Itu mungkin adalah jembatan salju yang persis sama yang telah menopang berat badannya beberapa jam sebelumnya. Namun panas menjelang siang telah sangat melemahkan struktur itu. Begitu dia memindahkan berat badannya ke sepatunya, lapisan tipis itu pun hancur. Tanah di bawahnya tiba-tiba lenyap. Dia langsung ambles menembus permukaan itu dan terjun lurus ke bawah. Dan retakan gletser memiliki bentuk aneh di mana bagian atasnya lebar tapi menyempit menjadi bentuk V yang rapat di bagian bawah. Jadi itu berarti Mingma terjun sejauh 150 kaki ke dalam kegelapan total, sampai dia terjepit erat di antara es yang menghimpit. Semakin keras dia jatuh, semakin erat es gletser makin menjepit tubuhnya. Timnya segera bergegas ke tepi, tetapi karena Mingma terjebak sangat dalam di dalam bentuk V itu, menariknya langsung ke atas hampir mustahil. Butuh waktu beberapa jam bagi rekan-rekan dokternya untuk memasang sistem tali dan menarik, hanya untuk mengangkatnya kembali ke permukaan. Pada saat itu, semuanya sudah terlambat. Mingma telah meninggal. Dan begitu juga dengan rekor keselamatan sempurna Dr. Icefall selama 30 tahun ikut berakhir bersamanya. Timnya harus meninggalkan jasadnya di camp 1 semalaman, sampai helikopter akhirnya bisa menjangkaunya keesokan paginya. Dia meninggalkan istrinya dan ketiga putrinya. Dan sekali lagi, mesin komersial Everest terus berjalan. Para dokter yang tersisa langsung kembali ke es, memperbaiki tali yang rusak, dan 254 turis yang membayar berhasil mencapai puncak musim itu. Karena struktur hukum asuransi ekspedisi pada tahun 2013, kompensasi untuk seorang Sherpa yang meninggal di gunung dibatasi secara ketat. Keluarga Mingma menerima pembayaran sekitar 600.000 rupiah Nepal. Itu setara dengan $6.877.
Seorang klien komersial dengan senang hati akan membayar $100.000 untuk izin berjalan dengan aman di atas tangga aluminium. Pria yang benar-benar mempertaruhkan nyawanya untuk membangun tangga itu dihargai kurang dari $7.000. Itulah yang diputuskan industri sebagai harga nyawa seorang Sherpa. Tapi cerita yang akan saya ceritakan ini bukan tentang apa yang diputuskan oleh industri. Ini tentang apa yang diputuskan oleh pemerintah. Dan angka yang mereka tetapkan pada mimpi seorang wanita Nepal entah bagaimana justru lebih buruk lagi. Pada pagi hari tanggal 22 April 1993, pasang Lamu Sherpa yang berusia 32 tahun menghentakkan sepatu botnya ke hamparan es terakhir di Hillary State. Dia berjuang melewati zona kematian melawan udara tipis di ketinggian 28.000 kaki. Dia mendaki bersama 4 Sherpa pria dan hampir tidak membawa apa-apa. Tidak ada radio, tidak ada kantong tidur, tidak ada perlengkapan bivak, tidak ada tim pendukung yang menunggu di bawah. Jika terjadi sesuatu di atas sana, kelima orang itu benar-benar harus mengandalkan diri sendiri. Itulah satu-satunya cara mereka bisa melakukan ini. Selama bertahun-tahun, komunitas pendaki internasional dan pemimpin ekspedisi asing secara aktif meremehkan dirinya. Pada tahun 1990, dia mendaki bersama ekspedisi Prancis ketika pemimpin pendaki terkenal, Marc Bouchard, benar-benar memerintahkannya untuk berbalik arah. Dia menolak membiarkannya mencapai puncak, pada dasarnya memutuskan bahwa seorang wanita Sherpa tidak pantas berada di puncak. Beberapa tahun kemudian, ekspedisi wanita India menyingkirkannya, menolak memberinya peran kepemimpinan. Pendaki asing memperlakukannya sebagai tenaga kerja yang mudah digantikan, sementara budaya Sherpa yang didominasi pria di tempat asalnya mengatakan bahwa tempat seorang wanita adalah di rumah. Dia ditolak izin, dihalangi untuk bergabung dengan tim, dan disisihkan. Pasang Lamu Sherpa adalah satu-satunya anak perempuan dalam keluarga pendaki gunung Sherpa. Sementara ketiga saudaranya yang laki-laki pergi ke sekolah, dia tetap di rumah untuk belajar pekerjaan rumah tangga. Pada usia 17 tahun, dia kawin lari dengan seorang pria bernama Lakpa Sonam Sherpa untuk menghindari perjodohan. Dan bersama-sama, mereka membangun salah satu perusahaan trekking milik Sherpa pertama di Kathmandu. Pada tahun 1993, dia sudah menjadi ibu dari 3 anak dan telah mendaki beberapa puncak seperti Mont Blanc, Cho Oyu, dan lainnya, kecuali Everest. Meskipun upaya pendakian Everest sebelumnya gagal, dia tetap bertekad untuk mencapai puncak dunia apapun yang terjadi. Karena dia bersaing dengan pemimpin ekspedisi asing yang bahkan tidak mau mempertimbangkan untuk mempekerjakannya, dia memutuskan untuk melakukannya sendiri. Namun ketika dia pergi ke pemerintahnya sendiri untuk mendapatkan izin, pihak berwenang menghadangnya dengan rintangan besar. Untuk mendaki Everest pada tahun 1993, pemerintah Nepal mengenakan biaya royalti sebesar $10.000. Karena tim pasang seluruhnya terdiri dari warga negara Nepal yang mendaki gunung di negara mereka sendiri, dia mengajukan permohonan kepada Kementerian Pariwisata untuk membebaskan biaya besar tersebut. Mereka menolak. Untuk membayar biaya pemerintah yang sangat besar dan mendanai pendakian, Pasang dan suaminya benar-benar harus menjual 60% dari perusahaan trekking milik mereka sendiri. Mereka mempertaruhkan semua yang telah mereka bangun dari nol hanya untuk bisa naik ke gunung itu. Beberapa orang mungkin akan mengatakan mereka menginvestasikannya. Dan pada sore hari tanggal 22 April itu, akhirnya usaha mereka berhasil. Pasang berdiri di atap dunia. Pasang mencatat sejarah menjadi wanita Nepal pertama yang berhasil mencapai puncak Gunung Everest. Itu adalah pencapaian luar biasa setelah semua yang telah dia lalui. Tapi seperti yang kamu tahu sekarang, puncak hanyalah setengah perjalanan. Dalam perjalanan turun, rekan pendakinya, seorang veteran Everest 5 kali bernama Sonam Serang, tiba-tiba ambruk di salju dan mulai batuk darah. Dia terkena edema paru berat akibat ketinggian. Paru-parunya benar-benar terisi cairan dan dia tidak bisa melangkah lagi. Pasang dan para Sherpa laki-laki segera bergegas ke sisinya. Mereka menyelipkan bahu mereka erat-erat di bawah ketiaknya, bertindak sebagai penopang manusia untuk menahan berat badannya secara fisik agar sepatu bot beratnya tetap menyentuh es. Mereka memasang tali pendek dengan putus asa mengaitkan tali antara sabuk pengamannya dan sabuk pengaman mereka untuk menahan berat tubuhnya setiap kali lututnya lemas. Yang terjadi selanjutnya adalah perjuangan yang menyakitkan dan sangat lambat untuk bergerak beberapa inci saja. Mereka secara fisik mendorong Sonam agar bisa menyeret satu sepatu botnya yang berat dan lamban ke depan. Lalu seluruh tim harus segera berhenti, menahan Sonam erat-erat saat tubuhnya kejang, terengah-engah mencari udara yang tidak ada.
dan batuk mengeluarkan cairan merah muda ke salju putih yang bersih. 1 jam berubah menjadi 2, lalu 3, lalu 5. Usaha fisik yang luar biasa untuk melopang Sonam membuat Pasang dan yang lainnya kehabisan energi mereka sendiri yang sudah menipis dengan cepat. Langkah demi langkah yang menyakitkan. Sampai akhirnya mereka berhasil membujuk Sonam turun ke dataran kecil terbuka di puncak selatan pada ketinggian 28.900 kaki. Tapi saat mereka sampai di sana, hari sudah menjelang sore. Matahari mulai terbenam di balik cakrawala dan 2 serpa laki-laki menyadari situasi yang sebenarnya. Jika mereka tetap berada di punggungan itu bersama seorang pria sekarat, mereka akan mati kedinginan. Jadi mereka membuat pilihan yang kejam dan logis untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka terus maju, meraba-raba menuruni gunung dalam gelap dan berhasil melarikan diri ke camp 4. Itu membuat hanya 3 orang yang terdampar di puncak selatan saat malam tiba. Pasang, seorang Sherpa bernama Pemba Norbu, dan Sonam yang sekarat. Pasang harus membuat pilihan yang mengerikan. Perhitungan bertahan hidup di zona maut pada dasarnya menentukan bahwa Anda tidak bisa menggendong orang sekarat di pundak Anda pada ketinggian 28.000 kaki. Dan Anda juga tidak bisa berhenti bergerak, karena jika Anda diam terlalu lama, suhu inti tubuh Anda akan turun dan hampir tidak pernah naik kembali. Sama seperti yang terjadi pada Nawang Sherpa. Sekarang begini masalahnya. Setiap bulan saya membuat satu video khusus untuk Patreon. Peringatannya sudah ada. Kamu tidak akan menemukannya di tempat lain. Kalau itu yang kamu suka, tautannya ada di deskripsi. Untuk bertahan hidup, pasangan Pemba harus melakukan apa yang dilakukan Dimitri, membalikkan badan dan meninggalkan Sonam di salju. Tapi mereka sama sekali tidak melakukan itu. Alih-alih turun ke tempat yang relatif aman di camp 4, mereka duduk di salju di samping Sonam. Karena mereka membawa barang sangat ringan, mereka tidak punya kantong tidur dan tidak punya tenda. Dan yang paling parah, tabung oksigen mereka benar-benar sudah habis. Jadi sepanjang malam, ketiganya terpaksa hanya duduk di salju, terpapar angin yang membekukan, menunggu matahari yang masih berjam-jam lagi terbit. Ketika matahari akhirnya terbit di cakrawala keesokan paginya, keadaannya sudah telanjur parah. Sonam benar-benar membeku. Dia bahkan tidak bisa berdiri. Pemba Norgu menyadari bahwa waktu mereka sudah habis. Jika mereka semua tetap duduk di sana, ketiganya akan mati. Jadi Pemba juga dengan berat hati memutuskan untuk meninggalkan mereka, turun ke camp 4 sendirian dan mencoba mengirimkan tabung oksigen baru untuk penyelamatan. Pasang sebenarnya mencoba mengikuti Pemba turun. Dia memaksakan diri untuk berdiri, tapi tubuhnya begitu lemah karena kekurangan oksigen dan dinginnya malam, sehingga dia langsung jatuh kembali ke salju. Tapi dia tidak lumpuh. Dia masih punya sedikit waktu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia bisa saja menyeret dirinya turun menyusuri punggungan itu. Dia bisa saja merangkak. Apa yang dipilih Pasang untuk dilakukan selanjutnya adalah alasan ribuan orang yang tak mengenalnya berbaris di jalan-jalan Kathmandu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada seorang wanita yang sebagian besar dunia bahkan belum pernah dengar namanya. Alih-alih berjuang turun menuju relatif amannya camp 4, dia berhenti mencoba untuk turun. Dia meraih tas ransel kanvas Sonam. Dia mengosongkan tas itu, membungkuskan kanvas tipis di sekitar kakinya untuk menahan angin, dan duduk kembali di salju di lereng 40 derajat itu. Dia duduk di samping rekannya yang sekarat hanya dengan pakaian yang melekati tubuhnya untuk menemaninya, sementara mereka menunggu pertolongan yang akan datang terlalu terlambat. Pasang Sherpa meninggal karena kedinginan di sana, meninggalkan suami dan 3 anaknya yang masih kecil. Jenazahnya dibawa turun dan disemayamkan di sebuah stadion di Kathmandu. Ribuan orang datang untuk melihatnya. Prosesi pemakaman di Swayambhu menarik kerumunan yang memenuhi jalan-jalan. Raja Nepal menganugerahinya Nepal Tara, penghargaan tertinggi di negara itu. Kisah Pasang Lamu Sherpa adalah bukti utama dari kesetiaan seorang pemandu. Dia mengorbankan kesempatan hidupnya sendiri hanya agarkan pendakinya tidak harus membeku sampai mati sendirian. Itu adalah pengorbanan yang indah sekaligus memilukan. Namun kesetiaan yang sama persis itu memaksa kita untuk melihat sisi yang jauh lebih gelap dan jauh lebih membuat frustrasi dari sistem Everest. Karena jika seorang Sherpa rela mempertaruhkan segalanya demi menjaga nyawamu,
Apa yang dibutuhkan untuk menatap mata pemandumu dan benar-benar mengabaikannya? Pada 21 Mei 2016, 4 pendaki yang kelelahan berdiri hanya 3.000 kaki dari puncak Everest ketika Sherpa mereka menatap mata mereka dan berkata, "Tolong, mundur." Inilah yang terjadi selanjutnya.